Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan bisa beristirahat lagi di sepanjang malam untuk merecover diri kita. Tidur adalah sarana di mana Tuhan memperbaharui sel-sel kita yang mati. Ini adalah mekanisme jasmani yang Tuhan berikan bagi manusia. Karena itu kita harus menggunakan waktu dengan baik dan mengatur jam-jam tidur kita sehingga kita bisa recover untuk esok hari. Dan salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan juga adalah kehidupan kerohanian kita. Hati kita, jiwa kita harus kita penuhi dengan firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan seperti ini, mendengar renungan seperti ini akan membantu kita untuk mendapat makanan rohani yang sehat di dalam firman Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita masih belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan. Dan saya berdoa agar renungan sepanjang bulan ini memberkati saudara, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi yang makin hari makin berhikmat, makin hari makin bijaksana. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai satu sumber hikmat yang sangat penting, yaitu Kristus itu sendiri. Saya beri judul pada malam hari ini, Kristus Sumber Hikmat. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat ini menekankan bahwa Kristus adalah hikmat bagi kita semua. Ia adalah sumber wisdom itu sendiri. Jadi kalau saudara tidak memiliki Yesus di dalam hati saudara, maka saudara tidak memiliki hikmat. Hikmat dalam bahasa Yunaninya adalah Sophia dalam ayat ini, yang artinya adalah kebijaksanaan, hikmat, pengetahuan. Jadi saudara harus percaya Yesus dulu kalau saudara mau memiliki hikmat yang benar. Kalau Yesus tidak ada di dalam hatimu, maka yang ada dalam diri saudara adalah hikmat dan pengetahuan duniawi, pengetahuan sekuler yang akan membawa saudara kepada kebinasaan. Tetapi hikmat Tuhan yang ada di dalam Kristus akan membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Ini pekerjaan dasar Tuhan Yesus yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Kalau kita mundur ke dalam ayat yang ke-24, Paulus mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sekali lagi, kata yang dipakai di sini adalah Sophia, yang adalah hikmat yang sejati yang Tuhan Yesus miliki. Saudara, hikmat yang paling mendasar yang mesti kita miliki adalah kita mengerti bahwa Bapa itu tadinya adalah seteru kita. Lalu ia harus mendamaikan dirinya dengan manusia dan ia harus berinisiatif. Dan inisiatif Bapa dalam hal ini adalah ia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Sehingga Yesus lahir, lalu dia melakukan tugas pelayanannya 3,5 tahun kurang lebih. Kemudian dia mati, tapi dia tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Ini adalah pekerjaan Kristus. Tidak semua orang bisa mengerti berita Injil ini. Karena itu mereka disebut bukan orang-orang yang berhikmat. Mungkin secara dunia mereka adalah orang yang pandai. Mungkin bergelar doktor, profesor, PhD, dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak penting, karena kalau mereka tidak mengerti hikmat Allah yang besar, yang sudah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus, lalu menjadi penebus kita, yang menguduskan kita, membenarkan kita, orang itu adalah orang yang bodoh. Tapi saudara yang mungkin pendidikannya hanya mungkin SMP, sekolah dasar, tapi saudara bisa mengerti kebenaran ini. Saudara sudah memiliki hikmat yang terbesar dalam hidup ini. Dan saudara patut bersyukur untuk hal itu. Jadi
Bila Kristus ada di dalam diri kita, maka hikmat Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengasah hikmat ini dan mulai berjalan dengan hikmat dan terus gali firman Tuhan sehingga hikmat dan kebijaksanaan kita makin bertambah. Semakin kita fokus dipenuhi dengan pikiran perasaan Kristus dan kehendak Kristus, maka hikmat Tuhan itu akan mengalir dengan sendirinya di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan baik, kita bisa menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, pekerja yang baik, pelayan yang baik, hamba Tuhan yang baik, pegawai yang baik, dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan, kalau hikmat Tuhan ada di dalam kita yang diberikan di dalam Kristus Yesus anaknya, kita akan berhasil dalam hidup ini, dan yang terpenting, hidup kita penuh makna dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, biar renungan ini mengingatkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus membebat hidup kita sepanjang malam dan memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.